3 ya. Wahyu 3:14. Di dalam Textus Receptus, sebentar saya klik dulu Textus Receptus bahasa Yunani. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin di sini adalah Nabi Muhammad. Tapi orang Kristen mengatakan amin di sini adalah Yesus. Kita ikuti pola pikir Kristen. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita baca dalam bahasa Yunaninya, Kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios Teo. Ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Kamu jangan nyebrang ke kitab saya. Kitab kamu saja mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, saya bukakan lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13 ya, masih ada waktu, kayak cukup nih. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13 ya. Yesus adalah hamba Allah. Kenapa kamu sembah hamba Allah? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ternyata Yesus itu hamba Allah. Hamba Allah, budaknya Allah. Kenapa kamu menyembah budak Allah? Kenapa kamu tidak menyembah Allahnya? Tunjukkan konsep ketuhananmu. Dari awal kita diskusi, tidak ada konsep ketuhanan yang kamu tunjukkan. Di mana dalil Tritunggal? Dor, di mana Roh Kudus ada di dalam Torah? Dor. Aduh, melas sekali Burka RK. Aku gak tega lihat bul kamu, sumpah aku gak tega. Saya orangnya santai nih. Kayak gini, Nandar. Ya aku juga santai dari tadi. Lihat nih, body language itu RK, body language itu tidak bisa dibohongi. Nih lihat nih aku nih. Coba kamu begitu, coba kamu begini. Ih, apaan sih Nandar? Itu kayak ini. Apa? Tadi Wahyu berapa tadi saya lupa. Apa? Wahyu berapa tadi? Lupa kan lo? Enggak, saya lupa catat soalnya banyak sekali pertanyaan kamu, saya catat nih. Oke, waduh. Tar dulu, ini kena pencet nih. Wahyu berapa? Soalnya saya udah siapkan buku nih buat kamu. Saya mau ngajar Nandar nih. Ini kamu lihat Nandar ya. Saya mau Wahyu berapa kamu buka dulu. Ini tafsir kitab Wahyu ini. Saya mau ngajar Nandar eksegesis kitab Wahyu. Sebentar RK, ini aku kan pakai earbud. Kalau kepencet ini dia otomatis. Ini earbudnya mahal. Jadi kalau aku klik ini ada Spotify, ada suaranya, makanya aku tadi joget. Jadi iyalah, earbud tuh mahal. Kamu cek aja harganya. Kamu kok ngelamun? Ayo. Ya, mana ini waktunya? Wahyu 3 ayat 14 kan? Iya, waktunya mana? Biar saya mau ajar kamu eksegesis kitab Wahyu. Iya ya, waktunya mana Kak? Udah, mana waktunya? Tanding. Oke. Saya nggak biasa, nggak gesit kalau PK-PK gini. Oke. Kamu gak usah nervous Masa sama saya aja nervous? Oke, Nandar, thank you banget ya. Dan kayak banyak paralel, parbetap semuanya Nandar ya. Jadi Nandar ini saya bingung mau jawabnya dari mana karena 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Kak, nanti tambahi waktu kamu nanti gak kan ada putaran kemenangan. Kita fair aja. Ya, saya nanti fair, ada putaran kemenangan 2 menit aku kasih kamu, berarti waktu kamu 7 menit. Tolong jelaskan tentang konsep ketuhanan Tritunggal di dalam agamamu dan waktu ada saya, tertulis. Nanti saya tambahin, nggak apa-apa. Ini kan 4 menit, nanti saya tambahin 3 menit lah ya. Oke, jelaskan tentang konsep ketuhananmu. Ini nih, ingat sudah jam 10 dari tadi kamu tidak menjelaskan konsep ketuhanan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Nandar. Waktu saya ini jalan 1 menit Nandar ini. Silakan. Gak apa-apa, nanti ditambah. Nandar, kamu berbicara tentang firman Allah. Yang saya heran jadi dengan Nandar ini dan teman-teman Muslim lain ini, yang menjadi pertanyaan besar saya, lah kenapa kalau firman jadi manusia tidak mungkin? Allah kan maha kuasa. Allah maha kuasa enggak? Allah maha kuasa. Yes, Allah itu maha kuasa. Bisa enggak firman itu menjadi manusia? Oh, maha kuasa, firman jadi manusia? Nggak mungkin.
Nggak mungkin firman jadi manusia. Allah maha kuasa, maha kuasa. Firman jadi manusia maha kuasa nggak bisa. Tetapi kalau alam nuzul menjadi buku seperti kata Nandar tadi, bisa. Firmannya nuzul menjadi benda mati, bisa. Tetapi firman menjadi makhluk hidup tidak bisa. Tapi jadi Al-Quran jadi benda mati, bisa. Ini nih yang buat saya jadi logika falasi. Bingung saya. Yang menjadi saya bingung. Tapi saya akan menjawab. Gak apa-apa Nandar, itu poin pertama. Tolong kau jawab itu. Makanya saya tanya, firman kamu ini ciptaan atau bukan? Tetapi kamu bilang dengan tegas, mengatakan bahwa Al-Quran adalah produknya Allah, ciptaan. Berarti Al-Quran adalah ciptaan. Tetapi Alkitab dengan tegas, firman itu bukan seperti firman dulu menjadi manusia itu bukan berarti seperti pandangan Yonatan Nandar, bukan. Tapi kok bisa nuzul jadi buku gitu, tapi jadi manusia nggak bisa. Maha kuasa, maha kuasa. Ah, itu jawab itu Nandar. Saya bingung itu. Kemudian saya akan jawab Nandar dengan data nih. Filipi 2 ayat 6. Hos and morpe teu hiparkon. Hiparkon ini berbicara tentang existing, keberadaan. Ketika dia menambahkan rupa hamba di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 nih, dia morpe ini, morpe doulo. Nandar membicarakan tentang hamba kan? Nandar, kamu bicara tentang hamba, morpe doulo. Tetapi ketika dia menambahkan rupa hambanya, dia tetap exiting, dia tetap hiparkon dalam Filipi 2 ayat 6. Artinya keilahiannya tetap ada. Ketika dia menjadi manusia, firman menjadi manusia, hiparkonnya tetap existing. Keilahiannya tetap ada, sehingga apa? Dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Lazarus bangkitlah. Dia punya kuasa untuk memberikan pengampunan kepada orang. Markus 2 ayat 5. Firman itu, hakikat dari Allah itu punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Itu sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Kalau dia tidak memiliki sifat wajib punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal, berarti dia bukan Allah. Dia mengatakan dengan tegas, akulah jalan, poin pertama. Akulah kebenaran dan bukan kebenaran saja, tetapi akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu Tuhan, karena dia berkuasa di dunia dan akhirat. Dia berkuasa di situ. Nah, yang menjadi perbedaan sekarang ini adalah kenapa Nandar ini bingung gitu. Tolong jawab poin pertama saya Nandar. Kemudian poin kedua saya tolong dijawab. Di mana dalam Al-Quran membicarakan tentang tauhid? Tauhid ini apa? Dan di mana dalam Al-Quran tolong jawab bahwa Allah berkata bahwa aku adalah zat. Karena dia qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, Allah adalah zat. Jawab itu Nandar. Saya butuh jawabanmu. Tentang hamba sudah saya jawab tadi, tentang firman sudah saya jawab tadi. Karena berbicara, saya tambah 1 menit ya. Karena berbicara tentang kristologi, poin berikutnya, fase berikutnya saya mulai masuk ke kristologi yang mulai dasar. Berbicara tentang Kristus itu berbicara tentang 3 jabatan utama sebagai Kristus. Imam, raja, dan nabi. Saya step by step dengan Nandar karena tujuan saya edukasi Nandar. Imam, raja, dan nabi. Saya akan bahas ini 3 poin tentang kristologi. Karena banyak orang tidak paham tentang kristologi ini. Sehingga ketika orang mengatakan Yesus adalah utusan, saya bilang yes, karena berbicara tentang kristologi. Berbicara tentang Yesus adalah raja, yes, berbicara Yesus bicara tentang kristologi, dia adalah raja. Berbicara tentang imam, yes, Yesus adalah imam, imam agung. Ini saya akan mulai buka di step berikutnya. Tetapi saya tolong jawaban saya Nandar. Tentang hamba itu akan saya jawab di poin berikut tentang utusan itu ya. Saya akan jawab. Dan tolong Nandar jawab pertanyaan saya tentang tauhid dalam Al-Quran itu di mana? Allah mengatakan aku adalah tauhid. Tulis tauhid nih. Tauhid ini siapa yang buat sih? Kemudian aku adalah jawab Nandar. Baik, oke ya. Saya rangkum dulu nih pertanyaan kamu ya. Takut lupa. Santai kan? Pertanyaan kamu kita satu-satu ya. Pertanyaan kamu tadi,
Al-Quran adalah makhluk, gitu ya. Itu yang pertama ya. Atau saya jawab dulu yang pengertian tauhid. Gimana Kamu tauhid bilang, kamu adalah sendiri yang bilang Al-Quran adalah produk. Iya. Nah, itu kan Loh, jawaban kamu. salah kamu. Ini nanti aku silakan luruskan ya yang jelaskan. pertama ya. Luruskan. Oke, yang pertama dulu. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah aliran Mu'tazilah. Itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau saya Ahlu Sunnah wal Jamaah, saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kamu mengatakan tidak, di dalam Islam firman Allah jadi buku. Nggak ada firman Allah jadi buku. Ini Kasih kitabmu waktunya, saja Nandar. firman. Waktunya. Sebentar, Jangan lupa waktunya. Oh, waktunya, sorry. Oh iya, Nandar. sorry. Baik. Kenapa kamu jangan inilah Nandar, jangan Apa? grogi dengan Dari saya tadi Nandar. nggak ada, coba lihat wajahku. Yang grogi Jangan itu grogi. wajahmu. Itu pertanyaan sederhana loh, Nandar. Ya, sebentar. Silakan, Yang silakan. grogi itu wajahmu. Teman-teman jangan framing ya orang Kristen ya. Saya Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Yang saya katakan bukunya ini loh, kertasnya itu ciptaan, kertasnya, tintanya itu tuh ciptaan. Kalau Al-Qur'annya kalimatullah, Al-Qur'annya kalamullah. Kamu nggak bisa paham dengan yang saya jelaskan. Sama seperti halnya kitab kamu. Ini kan kitab kamu nih, katanya firman Allah. Ini kertas, bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan, ini kertas. Nggak ada di dalam. Kemudian kamu mengatakan kalau Tuhan menjelma menjadi buku kok nggak bisa? Boleh. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia kok nggak bisa? Siapa orangnya? Ulama di dalam Islam mengatakan bahwa firman Allah jadi buku. Firman menjadi buku, nggak ada. Buku itu ditulis oleh manusia. Kalau firman Allah Al-Quran itu yang diucapkan. Contoh Quran surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Ini Al-Quran yang saya baca. Ada kelihatan nggak? Nggak ada, karena suara gitu loh. Kalau ini, nah, apakah boleh firman Tuhan jadi manusia? Tuhanmu saja kawin nggak boleh. Saya membahas Yesus menikah nggak boleh. Tuhan Anda saja terbatas, nikah nggak boleh, punya anak nggak boleh. Tuhanmu kan nggak boleh menikah. Terus nonotnya buat apa? Tuhanmu saja dibatasi kok. Saya membuktikan Yesus menikah, banyak orang Kristen mengatakan Nandar sudah menghujat Yesus. Kamu sudah menghujat Allah, mengatakan firman jadi manusia. Dikatakan itu sebuah keajaiban. Tuhan kawin dianggap penista. Yesus kawin dianggap penista. Yesus punya anak dianggap penista. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah tauhid. Si Rudi Wa'labu tadi malam babak belur dengan saya, ya, mengatakan pertanyaan yang sama. Saya heran dengan orang-orang Kristen. Mereka bertanya sesuatu tidak mengerti bahasa Arab. Kalau saya membahas Alkitab, saya lebih hebat dari Bambang Nursena. Ya, saya bisa Ibrani, saya bisa Yunani. Saya tunjukkan ya, tauhid itu apa. Tauhid itu dalam bahasa Arab, pengertian tauhid di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar. Kamu tahu nggak masdar? Masdar itu dalam bahasa Ibrani semhafoal. Ya, semhafoal. Kita lihat nih, kata tauhid itu masdarnya wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan. Bentar ya, saya berdasarkan dulu nih. Nah, artinya mengesahkan. Menurut istilah tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi tauhid. Definisi tauhid itu mengesahkan Allah, bukan hanya di dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an sangat jelas, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Quran surat Toha ayat ke-14, Innani, sesungguhnya aku, Innani annallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jelas konsep ketuhanan Allah dalam Al-Quran. Konsep ketuhanan Allah dalam Yesusmu pun jelas. Di dalam Sheper Markus Ferek Perek Taim Esreh Mispar Esrim Vetesha.
Markus 12 ayat 29. Apa kata Yesus? Payomer ye ocu amacia cemaya Israel Adonai Eloenu Adonai Echad. Tuhanmu saja mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Nonem, berkah selalu Nonem. Masya Allah, Nonem ini sultan banget nih dari tadi, kasih gift terus. Berkah selalu Nonem ya. Jelas. Jadi sebelum Anda bertanya RK, pahami dulu pertanyaan Anda. Saya dari tadi tanya, bagaimana konsep ketuhananmu? Ada nggak Tritunggal di dalam Bible? Ada nggak Roh Kudus di dalam Torah? Anda tidak menjelaskan itu. Kalau saya dari awal sampai sekarang sudah menjelaskan konsep ketuhanan Islam itu terang benderang, terang dan garam dunia. Kamu ditanya apa jawabannya? Sekarang jelaskan kepada saya konsep ketuhananmu. Nonem, berkah selalu. Sebentar ya RK ya, ini kepencet lagi nih, ada musiknya nih. Ada musiknya nih. Ini nggak kedengaran ya? Di sini ada nih. Aduh, kena musik nih. Sebentar ya RK ya. Sabar RK, sabar. Ya, Bang RK, coba sekarang jelaskan tentang konsep ketuhananmu, Bang RK. Tadi katanya kamu mau membacakan tafsir. Kenapa kamu nggak jadi bacakan tafsir? Coba sekarang jelaskan. Kalau masalah tauhid sudah saya jelaskan. Sekarang jelaskan arti, definisi secara etimologi, terminologi kata Tritunggal. Di mana itu terdapat di dalam Alkitabmu? Di mana Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah. Katanya Tuhan itu Kodim. Ya, kalau ada pertanyaanmu yang belum aku jawab, nanti ingatkan. Karena aku pulpenku habis ini, jadi nggak bisa nulis. Jadi lupa lagi aku pertanyaan kamu itu tadi apa saja. Ya, oke, ini kita sampai kapan ini RK? Ini sudah jam 10 lebih nih. Aduh, ya memanglah nggak bisa dipaksaan, Nandar. Kok nggak dipaksa? Aku kan nanya, kok nggak bisa dipaksa? Kamu lanjut lagi dulu lah, atau gimana? Kamu sholat nggak? Soalnya kamu nanti sholat. Aku tapi saya mengganggu. Ya, gini aja. 5 menit kamu, 5 menit aku, closing nanti ya. Kamu 5 menit nih. Oke. Aku 5 menit, nanti habis itu closing. Closing 5 menit, aku 5 menit. Jelas? Oh, ini kan saya jawab dulu punya kamu ini. Iya, maksudnya ini kamu 5 menit, nanti aku 5 menit, habis itu closing. Ya, aku baik. nyanyiin dulu buat kamu. Kamu udah mulai tegang ya. Ya Aku nyanyiin dulu Allah ya Robi Kalau nyanyi ini bukan, kalau nyanyi ini bukan bagian dari waktu timer. Aku dulu ngajarin guru-guru sekolah minggu ya. Lagunya 9 buah roh. Kasih aku pakai ini dulu ya. Ntar dulu ya. Aduh, kayak pendeta Daromes nih. Pendeta Daromes kan gini nih. Saudara-saudara yang terkasih, gelap lagi. Ternyata, iya. Baik. Anak-anaknya Pak Guru. 9 buah roh ya. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye. Jadi kita harus improvisasi ya. Kalau aku penjantan tangguh, kenapa tadi begini dan begitu? Karena anak-anak kan suka yang lucu-lucu. Makanya biar kamu ketawa, biar nggak tegang. Jawab sekarang pertanyaan saya, ya. Timernya mana? RK udah mukanya beda RK. Mana ada beda. Jangan framing. Oke. Nandar ini mulai framing ini saya. Saya pingin habis ini ada sesi keduanya dengan Nandar tentang ketuhanan. Karena boleh, saya masih bicara ya, saya bicara masih ini tentang kristologi, baru 0,0 sekian persen tentang kristologi. Karena saya menginginkan Nandar ini mengerti tentang kristologi. Jadi saya step by step. Karena bicara kristologi ini berbicara tentang dalam sekali, Nandar. Dan saya ingin katakan dulu, Nandar,
tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Oh, dia berbicara tentang Yesus ya, poin pertama. Kenapa itu pembahasan Nandar sendiri sudah mengakui bahwa Yesus tidak menikah. Waktu debat yang lalu dengan saya itu, Yesus tidak menikah, itu dia sudah mengakui. Dan ada videonya semuanya teman-teman. Kenapa dia mengulang lagi? Kemudian berbicara tentang untuk apa dia tidak menikah, kenapa tidak menikah. Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa, ini berbicara tentang selibat Nandar ya, bahwa ada orang yang tidak menikah karena urusan pekerjaan kerajaan Allah. Saya juga hampir selibat Nandar. Jujur saya hampir selibat juga. Ini saya kasih tahu kamu, jujur nih hampir saya selibat. Dan kemudian poin berikutnya berbicara tentang keesahan Allah. Ini saya kemarin baru berbicara tentang keesahan ya. Saya masih 0,0 sekian persen saya bahas tentang keesahan ini. Baru kristologinya ini. Belum dasar tentang keilahian Allah itu seperti apa, belum nih. Tritunggalnya belum saya masuk, masih kristologi. Karena saya ingin ada tahap keduanya. Nandar berbicara tentang keesahan Allah di dalam Al-Quran. Apakah karena bicara tentang definisi dari keesahan Esa ini, artinya jamak tunggal, sifatnya kompleks. Makanya ada kata kami, ada kata kita. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab sudah jelas bahwa di dalam diri Allah ada firman dan ada roh. Firman itu telah menjadi manusia, itu jelas. Pertanyaan saya, jamaknya dalam Al-Quran ini, terkait dengan kami ini, kita ini, yang dalam Al-Quran banyak sekali tertulis tentang kami yang merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, kami ini merujuk pada keesahan dari 20 atau 99 Nandar? Kami ini merujuk dari 20 tauhid atau 99? Nah ini saya ingin jawab nih. Kami ini merujuk pada 20 tauhid atau 99 Asmaul Husna. Nama-nama Allah, nama-nama baik Allah. Tolong dijawab itu Nandar, pertanyaan saya itu. Kemudian merujuk pada zatnya Allah di dalam Al-Quran. Allah berkata bahwa aku adalah zat. Di mana? Kalau Alkitab kan jelas, Yesaya 63, Allah, eksistensi dari Allah adalah roh. Berbicara tentang Yohanes 4:24, Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, itu eksistensi. Nah di dalam Al-Quran, Allah menyatakan dirinya adalah zat, aku adalah zat, sembahlah aku, eksistensi aku adalah zat, sembahlah aku. Di mana dalam Al-Quran? Sehingga merujuk pada tauhid itu. Karena tauhid ini, keesahan ini dari 20 atau 99. Karena dari 20 akan merujuk pada qiyamuhu binafsihi. Nah, berbicara tentang qiyamuhu binafsihi, belum kita melari ke mutakalimannya lagi. Mutakaliman dengan kalam, ini belum nih Nandar. Makanya saya minta step kedua. Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus 20? Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus 99? Itu tolong dijawab Nandar, jangan kemana-mana. Terus Allah menyatakan dirinya adalah zat. Itu di mana Nandar? Kalau saya jelas orang Kristen, eksistensi Allah saya adalah roh. Makanya saya minta step kedua, debat dengan Nandar masalah ketuhanan, supaya kita lebih lanjut lagi, lebih signifikan lagi, lebih progres lagi masalah ini. Karena saya masih berbicara 0,0 sekian persen tentang kristologi ini Nandar. Sedikit sekali saya bicara dengan waktu yang 5 menit yang terbatas. Saya ingin jawab dan tunjukkan eksistensi keberadaan dari Allah kamu. Allah saya sifat wajibnya ada. Tuhan saya sifat wajibnya ada. Dia bisa membangkitkan orang mati karena dia kebangkitan dan hidup. Dia bisa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Itu sifat wajibnya, menunjukkan eksistensi Allah saya ada. Nah, menunjukkan eksistensi Allah kamu itu benar-benar ada, yang tauhid itu dari 20 atau dari 99 itu pertanyaan saya, apakah dia bisa melakukan otoritas sifat wajib yang sama seperti Tuhan saya yang adalah firman yang menjadi manusia? Nah ini tolong dijawab. Tunjukkan eksistensi Allah kamu. Tuhan saya eksistensinya jelas, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun bisa melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang menyatakan. Firman itu yang menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu bukan ciptaan, tetapi sifat wajib, sifat ada yang dalam dirinya, bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah, hakikat. Jawab Nandar, pertanyaan saya itu. Ya. Baik, saya jawab.
Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah itu bukan zat. Kamu salah RK. Makanya gini, memahami Al-Quran itu bukan dengan terjemahan. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah zat cair, zat padat, bukan. Itu terjemahan zat demi zat yang jiwaku di tangannya. Itu bahasa terjemahan Indonesia yang mengacu kepada entitas Allah. Karena Allah tidak ada yang serupa, makanya terjemahan ini apa ya kira-kira ya? Akhirnya dengan zat demi zatku ya, demi zat yang ada, pakai D, bukan pakai ZAT, bukan. Sebentar, aku lagi ini nih. Aku lagi ngomong nih ya. Nah, kalau kita lihat RK di dalam Al-Qur'an sendiri, contoh di dalam Al-Qur'an surat apa, surat Yusuf ya. Bentar ya. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul marrabbus samawati wal ar. Katakan Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Kulillah, Tuhan itu adalah Allah ya. Katakanlah Allah. Katakanlah pantaslah kamu menjadikan selain dia sebagai pelindung padahal mereka tidak kuasa. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran secara eksplisit, secara gamblang, Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tadi kamu mengatakan kami. RK, kamu cari dalam Al-Quran. Teman-teman kaum muslimin, para asatid, para alim ulama, mohon maaf kalau saya salah diralat. Tidak ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan tentang dirinya sebagai Tuhan menggunakan kata kami. Contoh, kamilah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada kami. Kamu tidak akan pernah menemukan ayat semacam itu. Ketika Allah berbicara tentang eksistensinya sebagai objek penyembahan, pasti pakai aku. Quran surat Toha 14, innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Pakai aku. Ya, kemudian banyak qul huwallahu ahad, dialah, bukan merekalah. Ketika pakai kata nahnu, itu juga sama dengan kaidah bahasa Ibrani. Ada namanya plural of majestic, jamak pengagungan. Anda mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Yesus sekali-kali tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yesus itu penerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. RK, 2 jam hampir kita diskusi, kamu tidak pernah menjawab satupun pertanyaan saya. Saya tanya, di mana Roh Kudus adalah Tuhan? Di dalam Torah enggak kamu jawab. Kamu bertanya tentang di mana di dalam Al-Quran ada kata tauhid, sudah saya jelaskan, sudah saya perlihatkan. Saya tanya kamu, di mana Tritunggal tertulis di dalam Torah dan tertulis di dalam Perjanjian Baru? Nggak dijawab. Nonaim berkah selalu. Waduh, Nonaim ini istri kali nih, Sultan TikTok nih, berkah selalu ya Nonaim ya. Kamu tuh asumsi doang RK. Wajahmu itu sudah kelihatan. Kalau wajahku ini wajah Arjuna, ganteng. Kalau wajahmu wajah panik, saya Sengkuni. Wajah Sengkuni. Oke. Tadi apalagi pertanyaan yang belum kamu jawab? Yang belum aku jawab. Apa? Hah? Sudah saya jawab semua, cuma berulang kali. Sekarang, di mana ayatnya Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup? Maminya LS, terima kasih. Yesus hanya mengatakan aku penerima firman. Dia bukan firman yang hidup. Kalau dia adalah firman yang hidup, tidak mungkin dia menerima firman. Tinggal ngomong saja. Karena dia adalah firman itu sendiri, RK. RK, saya hanya mendoakan Anda ya, karena 2000 mata memandang. Siapa yang panik, siapa yang tidak bisa menjawab itu bisa mengidentifikasi. Boleh kiranya RK suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan di dalam kebenaran Islam. Haleluya. Bahasa Ibrani, bahasa Arabnya alhamdulillahirabbil alamin. RK, setelah ini kamu closing 5 menit, aku closing 5 menit. Ya, atau mau aku dulu? Kamu dulu lah, tadi kan saya udah pembukaan. Baik, siap.
RK, setelah ini kamu tetap sebelum closing ya, RK, setelah ini kamu tetap menjadi pribadi yang santun, jangan pribadi menghujat ya, karena orang akan melihat dari sikapmu, dari tutur katamu. Teruslah berbuat baik, teruslah berlaku sabar ya. Diskusi ini tidak ada kalah, tidak ada menang, tetapi mata memandang 2000 ini bisa melihat konsep ketuhanan mana yang benar-benar nyata. Baik, aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 2 jam 12 menit kita sudah melalui perdiskusian antara Bang RK. Teman-teman, jangan menghujat Bang RK, jangan mencerca Bang RK, karena di dalam ajaran Islam Rasulullah SAW bersabda, la yarham la yurham, tidak bakal disayangi kalau tidak menyayangi. Teman-teman, banyak yang mengatakan, mohon maaf, bukan takabur, bukan ria, bukan ujub, Bang Nandar ini paling sabar, susah untuk dipancing emosinya. Saya mengikuti Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la tagzob, la tagzob, jangan marah, jangan marah. Ya, sebentar ya. La tagzob, jangan marah, jangan marah. Jadi saya ittiba'ur Rasul. Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga orang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Dan seorang muslim itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi saya RK mencintai kamu bukan sebagai lawan jenis, tetapi mencintai kamu karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Mudah-mudahan Allahu yahdik, Allah memberikan kamu hidayah. Sebentar ya, saya buka kunci dulu ya. Saya pakai Bluetooth pasti tetap terdengar. Mohon maaf. Jadi RK closing ini saya tidak akan membahas tentang materi, saya membahas tentang mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hari ini, bisa hari esok. Tidak hari esok, bisa hari-hari yang akan datang. Terima kasih kamu sudah berlaku santun. Maksudnya ada waktunya ini ya. Masih ada waktunya, baik ya. Masalah konsep ketuhanan di dalam Islam, di dalam Yahudi sangat jelas. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Anochi Adonai Eloheha, aku adalah Allah Tuhan kamu, tidak ada yang lain kecuali hanya aku saja. Di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah, kalau Roh Kudus adalah Tuhan menurut Kristen, harusnya Bani Israel juga diajarkan oleh Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tetapi nyatanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kemudian menurut ajaran tanah Torah Nevi'im Ketubim, terutama di dalam Nevi'im, ternyata Tuhan itu juga punya roh jahat. Di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14 sampai 15, Tuhan di dalam ajaran Kristen itu punya roh jahat atau ruah ra'ah atau ruah tame. RK, saya haturkan terima kasih banyak, dan saya haturkan juga terima kasih buat Paduka, buat None, buat Bunda LS, siapa lagi ya, sorry yang kalau nggak kesebut ya, yang sudah nge-give, dan buat teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Saya tidak bisa memberikan apa-apa buat teman-teman, saya hanya mendoakan yang sedang jomblo mudah-mudahan diberikan pasangan yang solehah. Ad-dunya mataun, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Haikal, terima kasih. Kemudian yang sedang berkeluarga, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Yang sudah punya anak, anaknya soleh soleha. Yang belum punya momongan, mudah-mudahan Allah memberikan Anda keturunan yang soleh soleha. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Ini sedang hujan di saya,
Sedangkan waktu hujan itu adalah waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan mudah-mudahan Bang RK mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, akhiran yang baik. Di dalam Islam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Waman atau ani dahulal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Waman asoni pakod aba, dan siapa yang menolak tidak beriman kepadaku, merekalah yang enggak mau masuk surga. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Bang RK, silakan. Sabar saya. Ya, udah Bang RK ini sabar aja, kita santai aja. Oke. Oke. Terima kasih Nandar sudah berdialog dengan baik. Saya harap ada dialog yang kedua, ketiga dengan Nandar, karena Boleh. berbicara tentang Allah ini akan panjang. Saya akan dengan senang hati menjawab step by step pertanyaan Nandar. Karena tipikal Bang RK tidak seperti tipikal yang lain. Bang RK akan mulai dari sebuah dasar bagan berpikir di dalam kekristenan. Itu saya. Saya tidak akan langsung pada poinnya plak, gak mau saya. Karena saya adalah seorang guru. Saya belajar yang namanya silabus. Saya belajar yang namanya RPP. Saya belajar yang namanya indikator dan kompetensi dasar. Tentunya saya menginginkan semua orang, bukan cuma Nandar, tapi semua orang juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Karena saya mau membuat orang mengerti. Saya seorang guru, saya ada RPP yang jelas, makanya saya minta step by step dengan Nandar. Ini baru 0,0 sekian persen saya berbicara tentang kristologi. Belum masuk 1%. Karena Alkitab itu terlalu dalam sekali. Sangat dalam. Dan saya harus step by step dengan Nandar karena banyak yang nonton, dan saya harap, saya percaya Tuhan, apa yang saya beritakan tidak akan kembali sia-sia. Saya percaya Roh Kudus akan mengetuk hati Nandar dan teman-teman semuanya. Saya berharap ada poin keduanya. Saya berharap sekali ada step kedua dan step ketiga tentang perdebatan ini, sehingga ada progres yang kita bahas. Kemudian sebenarnya banyak sekali pertanyaan saya terkait dengan Nandar, tapi mungkin di step berikutnya. Contohnya Nandar mengatakan dalam aku, tentang aku ya, bahwa Allah itu menyebut dirinya aku. Saya ada pertanyaan menggelitik sekali, tapi nantilah di step berikut, karena di dalam Al-Hadid ayat 3 dia bilang dia orang ketiga tunggal. Di dalam Al-Mu'minun ayat 23 pun bicara tentang kalikunah, pencipta itu bentuknya plural. Nah, itu saya ingin tanya, tapi di step kedua. Saya tidak bisa memaksakan sekarang. Saya tidak bisa memaksakan sekarang. Itu saya ingin tanya itu. Dan terima kasih Nandar. Untuk teman-teman Kristen juga, ini berdialoglah yang baik seperti ini. Kalau ada teman-teman Kristen yang merasa saya kurang, minta maaf, saya punya kekurangan. Ya, tapi kalau teman-teman Kristen mau berdialog dengan Nandar, Nandar orangnya open sekali loh. Yang penting kamu berdialog open camp, kamu berdialognya bisa santun, tidak menghujat, by data. Tentunya teman-teman seperti Nandar ini akan betul-betul open sekali dalam berdialog, teman-teman. Itu pasti mereka sangat open. Yang penting open camp dan berdialoglah dengan baik. Ya, habis itu ketawa-ketawa, ketawa ketiwi, pasti mereka sangat open dengan kita. Ya, pasti itu saya. Jadi untuk teman-teman Kristen juga kalau mau berdialog dengan Nandar, sampaikan baik-baik. Saya biasanya masuk ke roomnya, Nandar ayo kita dialog ya, langsung host kita yuk. Mau dia. Mau si Nandar itu. Ayo, mau dia gitu. Nah, jadi ayolah kita berdialog dengan baik teman-teman. Kita tunjukkan teladan Kristus seperti apa. Kristus mengajarkan, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk memberitakan yang lain-lain. Tuhan suruh kita memberitakan tentang kabar baik. Makanya kebanyakan saya mencatat ini, ada kemarin 20 pertanyaan. Hari ini 30 pertanyaan Nandar saya catat bolak-balik. Saya catat, saya hitung. Dan saya lebih senang kamu tanya iman saya. Saya akan jawab. Saya akan jawab karena tujuan saya adalah mempromosikan iman saya, mempromosikan kitab saya. Ya, jadi saya tanya, saya jawab. Jadi ketika saya ada bertanya tentang Nandar, ya dia juga pasti jawab imannya. Dia juga ingin promosikan imannya.
Begitu juga saya juga nggak mau kemana-mana. Harus fokus dengan iman saya. Dan itulah dialog pasti ada, tidak ada kalah, tidak ada menang, teman-teman ya. Dialog itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Yang memberikan pertobatan itu menurut iman Kristen itu adalah Roh Kudus. Yang memberikan pertobat orang bisa bertobat itu Roh Kudus, bukan manusia. Saya hanya menyampaikan step by step. Teman-teman jangan belum dapat gregetnya dengan Bang RK, karena Bang RK gayanya seperti ini, teman-teman. Karena Bang RK itu guru, belajar tentang silabus, belajar tentang RPP, jadi harus step by step dengan Nandar. Karena tujuan saya adalah membuat Nandar dan teman-teman lain mengerti. Saya tidak mau langsung calistung di kelas 1 dan 2, 3, saya ajar algoritma di kelas 6 kepada anak kelas 1. Tidak mungkin. Tetapi saya harus mengajarkan calistung di kelas 3 sesuai porsinya. Nah ini yang saya perlu. Ini sebagai guru itu berat, teman-teman. Berat. Untuk membuat orang mengerti itu berat. Ini kita lagi ngajar calistung nih, teman-teman. Kepada Nandar nih, dengan teman-teman lain nih. Harus sabar. Terima kasih untuk teman-teman Kristen semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih Bang RK ya. Ini ada debater Kristen yang saya apresiasi, yaitu RK ya. Open camp, diskusi santuy. Rudy Yohanes santuy. Pendeta dari siapa itu, Pendeta Darius Gomez, Darius Bowling bisa open camp. Saya tantang nih Sob Katul atau Leni Christine, Bom. Siapa lagi ya? Sob Katul, Bom, si Victory Alda Setiawan. Siapa lagi ya? Pokoknya debater Kristen yang paling hebat. Kalau Anda mengaku paling hebat, contoh Bang RK open camp. Tadi apakah ada saya menghujat Bang RK? Nggak ada. Apakah Bang RK menghujat saya, meledek saya? Nggak ada. Santun. Saya itu orangnya, kata orang Kristen sendiri, saya itu orang sabar. Menurut si Rudy ya, Nandar ini sabar loh, dihujat apa nggak ngebalas. Orang Kristen saja sudah mengakui kredibilitas saya sebagai orang sabar. Itu orang Kristen ya. Saya bukan ujub ya, itu kesaksian orang Kristen sendiri. Coba Kristen yang paling hebat selain Bang RK, selain Rudy, selain Pendeta Darius Bowling, Kau puji-puji Bang Rudy, sekarang kau puji tulangku itu. Tadi malam bersikap objektif. Tadi malam kamu nggak puji si Rudy, kamu puji nggak tulangku itu? Puji, coba ada live-nya, ada live-nya. Aku memuji orang-orang yang open camp, benar serius. Aku memuji debat orang-orang yang diskusi open camp semacam Bang RK. Kalau malu tutup. Kalau malu nggak apa-apa pakai masker. Misalnya Bang Nandar, aku mau open camp tapi aku privasi nih, nggak apa-apa open camp pakai masker gini. Nah nggak apa-apa. Ya siapapun, Bang RK tolong sampaikan kepada debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Saya nggak bisa gini Nandar ya. Saya nggak bisa memaksa stylenya, saya harus sama dengan teman-teman saya. Bukan memaksa Bang RK. Bang RK kan tahu sendiri kalau saya diskusi kan nggak ada kata-kata hujatan, cacian. Ya memang nggak ada. Saya akui Nandar nggak hujat. Kita akhirnya. Nah makanya mengantisipasi penghujatan dengan open camp. Ya, makanya saya mengundang secara persuasif. Mudah-mudahan di Rumbang RK ada Oten yang melihat. Saya terbuka. Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, mari berdiskusi open camp ya. Kalau kita diskusinya di hotel di mana itu butuh dana. Nyewa hotel apa? Ini kan murah meriah, cuma pakai kuota saja. Open camp. Saya juga gitu Nandar ya. Saya juga gitu Nandar ya. Gitunya dalam arti gini Nandar, saya sampaikan sedikit ya. Karena ketika ada teman-teman muslim yang naik ke room saya, ya ketika ada teman-teman muslim yang naik ke room saya itu pun saya bilang kamu on cam. Karena menghindari hujatan-hujatan kalau nggak on cam. Itu perlu, teman-teman. Nah, betul. Kalau kamu mau bertanya kepada saya sebagai orang Kristen, silakan kamu tanya dan jangan simpulkan. Nah, sehingga tidak apa yang namanya menghindari yang namanya hujatan-hujatan itu dari simpulan-simpulan itu. Karena tugas kita adalah cuma memberitakan. Yang memberi pertobatan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman Kristen kalau mau naik ke Nandar, tanya. Kita toleransi karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ya. Bhinneka Tunggal Ika yang di bawah payung Garuda, cengkraman Garuda, memegang dari Sabang sampai Merauke, Myangas sampai Pulau Rote, semuanya dicengkram dalam cakarnya Garuda itu. Kuat sekali, bukan burung pipit, tapi Garuda loh.
Nah, ini toleransinya ya harus dijaga. Jadi kalau mau bertanya dialog yang baik, ayolah kalau mau debat on cam. Tapi kalau mau bertanya ya jangan simpulkan iman orang. Sehingga tidak timbul penghujatan-penghujatan. Nah, ini saran saya. Mungkin gitu. Nandar ini baik loh, serius. Saya jujur, dia orangnya fair kalau dialog. Saya senang dialog dengan Nandar karena buka data. Gitu. Silakan Nandar. Terima kasih banyak. Baik, Bang RK, makasih ya. Saya mau tutup dulu yang di YouTube. Ini kan di live juga di YouTube. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan dari awal, saya live-kan juga di YouTube Yonatan Nandar. Yang belum subscribe, mohon dukungannya di channel YouTube Yonatan Nandar. Bagaimana mencari YouTube Yonatan Nandar? Di bio TikTok ini ada bio kan, ada di situ logo YouTube itu terintegrasi. Nonem berkas selalu ini, Nonem, Bunda LS, Paduka, terima kasih banyak ya. Siapa lagi tadi ya? Saya nggak bisa sebutkan satu persatu ini. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Jadi kita berdakwah itu, dakwah itu bil qaul dengan perkataan, dengan berseru. Ada bi amwalikum, dakwah dengan harta. Ada dakwah bi anfusikum, dengan diri kamu sendiri. Nah, jadi dakwah itu banyak bentuknya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung pelayanan saya. Yang di YouTube saya haturkan terima kasih. Sudah berapa bulan saya tidak live YouTube. Sekarang alhamdulillah saya live-kan di YouTube. Terima kasih teman-temanku yang di YouTube. Nah, Bunda Asih kalau di TikTok jarang lihat, tapi di YouTube Anda melihat. Terima kasih Bunda Asih, sudah istiqomah. Teman-teman yang lain juga terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa ngasih kunci biru. Saya konsentrasinya ke HP bukan ke laptop. Nanti insya Allah ya ada momen-momen tertentu nanti saya buat kunci biru. Oke, teman-teman yang di YouTube saya aturkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang di YouTube saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih buat teman-teman yang di YouTube yang sudah menyaksikan. Apabila konten ini bermanfaat, di-share di YouTube, di WhatsApp, di aplikasi media sosial yang lainnya. Untuk teman-teman yang ditutup, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di YouTube ini.